Pembukaan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Terpadu Waingapu oleh Ketua Dr. Andreas Hani. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Terpadu Waingapu dengan agenda tunggal wisuda ke-8 program studi pendidikan agama Kristen dan teologi dinyatakan terbuka untuk umum dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melaksanakan acara wisuda Sarjana Pendidikan Agama Kristen dan Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Teologi Terpadu Waingapu pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengikuti acara wisuda pada hari ini. Orasi ilmiah oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Terpadu Waingapu, Pendeta Dr. Andreas Hani. Dan sebelumnya, kita menyanyikan sebuah lagu berkat kemurahan-Mu.
kepada Bapak kami persilakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya para orang tua dari setiap mahasiswa yang telah berkenan hadir bersama-sama dengan kami di acara yang maha penting ini. Dan sebelum kita mendengarkan sedikit firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama merendahkan hati dan hidup di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kembali kami hadir di hadapan Tuhan. Dalam hidup kami menyadari begitu baiknya Tuhan yang telah berkenan menyertai dan memberkati kami. Istimewa hari ini, kami menyaksikan mereka yang Tuhan kasihi, anak-anak kami, keluarga kami. Dalam perjuangan mereka telah berkenan dengan pertolongan Tuhan, menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka lewat Sekolah Tinggi Teologi Terpadu ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan akan terus menyertai mereka, juga keluarga mereka masing-masing. Istimewa kami juga bersama berdoa buat setiap dosen yang Tuhan beri kepercayaan memperlengkapi setiap mahasiswa dan mahasiswi kami. Tuhan juga balas dan berkati setiap kerja keras mereka dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat Sekolah Tinggi Teologi Terpadu. Ini kami mau dengar sedikit firman Tuhan. Hadir dan layani kami, berkati kami, kuatkan kami dalam hidup mengasihi dan melayani Tuhan. Berbicaralah dengan kami Tuhan, kami sungguh sudah sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, percaya dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya ajak kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita baru saja mendengarkan kisah seorang hamba Tuhan yang disebutkan di dalam Alkitab ini bernama Nabi Elia. Elia artinya Tuhan itu Allahku. Dari nama ini kita menyadari bahwa dari kedua orang tuanya, supaya dia kelak menjadi anak yang menjadikan Tuhan adalah Allahnya. Saya kira semua kita, khususnya para orang tua dari wisudawan-wisudawati, kita punya kerinduan di balik dari semua yang kita coba perjuangkan, semua yang kita korbankan, semua yang kita lakukan untuk anak-anak terkasih kita.
supaya mereka menjadikan Tuhan itu Allah mereka. Dan di dalam mereka ada sesuatu kekuatan yang menjadikan hidup mereka semakin menyadari bahwa mereka adalah milik dari Tuhan. Elia melayani sekitar pemerintahan Raja Ahab. Ahab adalah anak dari Raja Omri, merupakan raja yang ketujuh di kerajaan Samaria setelah Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel selatan dengan ibu kota Yerusalem dengan nama kerajaan Yehuda. Kemudian Israel utara di bawah Yerobeam dengan nama ibu kotanya Samaria. Omri membeli tanah di Samaria dari seorang yang bernama Semer. Dan dari nama itulah kemudian lahir kata Samaria. Sekitar keadaan yang ada dan berkembang pada saat itu, di bawah pemerintahan Ahab, dan sebelumnya yang menjadi pendahulunya adalah orang tuanya bernama Raja Omri. Israel utara terlibat dalam berbagai bentuk penyembahan berhala yang sampai mengakibatkan sesudah Raja Ahab menerima dan meneruskan kepemimpinan, dia kemudian menjadikan Samaria atau kerajaan Israel utara yang secara resmi menyembah Baal dan Aserah. Di sini disebutkan Baal didirikan di Samaria dan kemudian Ahab membuat patung Aserah. Aserah adalah ibu dari Baal. Dewa Baal adalah dewa yang dipercayai pada zaman itu sebagai dewa yang memiliki kekuatan untuk memberi dan mengizinkan orang menikmati berkat Tuhan. Karena dia adalah dewa kesuburan. Mereka juga mengatakan dia adalah dewa yang menghadirkan hujan dan air. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Elia muncul di titik sangat terendah dari kehidupan Israel dalam hubungan dengan Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan mengutus Elia. Elia hadir menjadi seorang yang berdiri di hadapan Raja Ahab dengan sikap yang berani dan menyuarakan suara Tuhan dengan tidak sedikit digentarkan oleh kehadiran seorang raja yang bernama Ahab. Ahab dikenal sebagai seorang raja yang tidak tahu kompromi. Apalagi ketika dia menikahi seorang putri dari Raja Sidon bernama Isabel, semakin memperkuat karakter Ahab menjadi begitu menjauh dari Tuhan. Didukung dari karakter ayahnya, Raja Omri yang juga tidak taat Tuhan. Akibatnya Israel tenggelam dalam sebuah keadaan yang makin memprihatinkan dan kehilangan hubungan terbaik dengan Tuhan. Baal disembah sebagai dewa matahari dan juga sebagai dewa pengontrol hasil ladang yang dipercaya dapat memberi kemakmuran, kebahagiaan bagi semua orang yang menyembahnya. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang hidup seperti yang pernah menjadi pengalaman moyang dan pendahulunya. Omri menyimpang. Terlebih lagi Ahab sungguh sudah tidak peduli dengan hubungannya dengan Tuhan yang hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat itulah Elia diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Elia menghadapi
Ahab dan nabi-nabi Baal. Kemudian Elia dengan tidak digentarkan oleh lawan yang begitu banyak. Apabila Bapak Ibu baca dalam pasal 18 ayat 19, Elia meminta supaya seluruh rakyat Israel, maksudnya kerajaan Israel Utara, ditambah dengan 400 nabi Baal, 450 nabi Baal, dan 400 nabi Asyera. Semua ini adalah orang-orang terhormat yang dihargai sesuai dengan keyakinan mereka. Sekitar 850 orang. Orang-orang yang dinilai punya kemampuan. Yang terhormat pimpinan sidang, Ketua STT Terpadu Waingapu, dan jajaran Senat Akademik. Yang terhormat para orang tua, wisudawan, wisudawati, dan yang kami banggakan, semua wisudawan dan wisudawati yang hari ini akan diwisuda, serta seluruh tamu undangan yang berkenan hadir untuk mengikuti prosesi wisuda pada hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas pertolongan dan perkenanannya lah sehingga tahun ini kami selaku Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Terpadu Waingapu boleh berhasil meluluskan para wisudawan sebanyak 83 orang dengan rincian 13 orang wisudawan wisudawati program studi teologi kependetaan dan 70 orang sarjana pendidikan dari program studi pendidikan agama Kristen. Tentunya pencapaian ini bukanlah sesuatu yang perlu disombongkan, tetapi adalah sesuatu yang harus disyukuri. Melewati berbagai kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan di dalam pelaksanaan studi selama anak-anak kita 4 tahun mereka menjalani pendidikan di sekolah ini. Tetapi kebanggaan kami adalah ketika pada hari ini tentunya kami dapat melihat semua orang tua boleh dapat tersenyum bahagia karena pencapaian yang luar biasa. Seperti pesan Bapak Ketua bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi ini adalah awal dari sebuah mimpi yang akan terus diraih untuk menyukseskan, untuk mengikuti, untuk menggenapi visi misi daripada Sekolah Tinggi Teologi Terpadu Waingapu, serta untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dan kiranya Tuhan memakai setiap wisudawan wisudawati untuk menjadi berkat di mana saja Tuhan tempatkan, sebagai guru maupun sebagai pendeta ataupun nanti dalam bidang kerja yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pelantikan wisudawan, pemindahan kuncir, dan penyerahan salinan ijazah kepada para lulusan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Terpadu Waingapu dan Ketua Program Studi Teologi serta Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Program Studi Teologi.
Syami, Sarjana Teologi. Arsiani Deku Hamumeha, Sarjana Teologi. Jeffrianus Buma, Sarjana Teologi. Maria Keisha Anugrah, Sarjana Teologi. Marta Mira, Sarjana Teologi. Ningsi Ndapangadang, Sarjana Teologi. Rosinda Musarobo, Sarjana Teologi. Samuel Dane, Sarjana Teologi. Santio Dadungedi, Sarjana Teologi. Sarlota Ruben Wadu, Sarjana Teologi. Silvanus Lede, Sarjana Teologi. Susanti Konga Naha, Sarjana Teologi. Tai Hamba Baju, Sarjana Teologi. Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Adriana Lodaledu, Sarjana Pendidikan.
Pidana, Sarjana Pendidikan. Agustina Barawali, Sarjana Pendidikan. Agustinus Lende, Sarjana Pendidikan. Alex Reku Maltana, Sarjana Pendidikan. Anita Yina, Sarjana Pendidikan. Antonia Korodimu, Sarjana Pendidikan. Apliana Wilu, Sarjana Pendidikan. Apriani Tamu Ina, Sarjana Pendidikan. Arif Umbu Dindi Mara, Sarjana Pendidikan. Arlin Konga Wandal, Sarjana Pendidikan. Astriani Gukundala, Sarjana Pendidikan. Astuti Bella Rande, Sarjana Pendidikan. Bertus Hara Aji, Sarjana Pendidikan. Caroline Uruhida, Sarjana Pendidikan. Kurniati Kalinggoru, Sarjana Pendidikan. Deviani Maria Irsanti, Sarjana Pendidikan. Dorcas Ngailo, Sarjana Pendidikan.
berbanding sarjana pendidikan. Angelika Manupa, sarjana pendidikan. Erni Yuslin Jodilai, sarjana pendidikan. Esrianti Taturija, sarjana pendidikan. Vanita Anamila, sarjana pendidikan. Hengu Meha Jawa, sarjana pendidikan. Ika Taturija, sarjana pendidikan. Irwanto Tamu Ama, sarjana pendidikan. Jera Anandiha, sarjana pendidikan. Katrina Danggaleo, sarjana pendidikan. Kepa Raderina, sarjana pendidikan. Kristina Wilahere, sarjana pendidikan. Lydia Lida Bole, sarjana pendidikan. Loda Hamu Meha, sarjana pendidikan. Magdalena Ngongo, sarjana pendidikan. Margareta Kodirada, sarjana pendidikan.
Marlince Bangu Kahi, Sarjana Pendidikan. Marcelina Billy, Sarjana Pendidikan. Marta Kadobo, Sarjana Pendidikan. Mayawati Ningsi Anarato, Sarjana Pendidikan. Melkianus Lutakan Janji, Sarjana Pendidikan. Naomi Mora Kalak, Sarjana Pendidikan. Nardianus Immanuel Dapa, Sarjana Pendidikan. Novianti Toineno, Sarjana Pendidikan. Nurhayati Kandokang Madik, Sarjana Pendidikan. Oktavina Stepanus, Sarjana Pendidikan. Paulina Lali Saingo, Sarjana Pendidikan. Paulina Ngongo, Sarjana Pendidikan. Rambu Kahi Marambahau, Sarjana Pendidikan. Rina Kahi Timba, Sarjana Pendidikan. Roningsi Wawu Mesa, Sarjana Pendidikan. Rosvina Wilu, Sarjana Pendidikan. Selviana Solileni, Sarjana Pendidikan.
Pendidikan. Tristoru Winu, Sarjana Pendidikan. Perliana Ina, Sarjana Pendidikan. Veronica Noduweru, Sarjana Pendidikan. Yandrianus Immanuel Kaleka, Sarjana Pendidikan. Yeni Kahi Awa, Sarjana Pendidikan. Yonatan Kanata, Sarjana Pendidikan. Yublina Weri Radikaka, Sarjana Pendidikan. Yumianti Hana Atandau, Sarjana Pendidikan. Yunita Lebe, Sarjana Pendidikan. Yunita Rangu, Sarjana Pendidikan. Yurike Mariana Pandanga, Sarjana Pendidikan. Justina Billy, Sarjana Pendidikan. Sakaria Kalikit Panjanji, Sarjana Pendidikan. Pembacaan janji wisudawan oleh Alexander Jami
sarjana teologi. Para wisudawan dan wisudawati, kami mohon untuk berdiri.
Yang saya hormati Ketua Lembaga Pendidikan Teologi TTWU, yang saya hormati Bapak Ketua SDT Terpadu WU, yang saya hormati Bapak Ibu para pembantu ketua serta para ketua prodi. Yang terhormat segenap jajaran pimpinan dan seluruh sivitas akademikas SDT Terpadu. Yang terhormat orang tua, wali, para wisudawan beserta tamu undangan. Dan yang saya cintai, kawan-kawan wisudawan yang berbahagia. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalanlah, nama saya Arifana. Di sini mewakili teman-teman wisudawan wisudawati untuk menyampaikan sepatah kata pada hari yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena atas anugerahnya, acara wisuda SDT Terpadu Waingapu bisa berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah sebuah hari yang kita telah nantikan bersama, di mana pada siang hari ini kita telah menyelesaikan tugas belajar di sebuah jenjang pendidikan tinggi stratum 1. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang dan perjuangan yang luar biasa untuk menghantarkan kita sampai pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang masih memelihara dan memberikan kita visi-visi yang besar tentang masa depan. Karena tanpa penjagaan Tuhan, niscaya impian kita akan mudah sirna oleh pergumulan hidup yang setiap saat menghadang hidup kita. Kita patut bersyukur atas ketegaran dan keteguhan yang Tuhan berikan pada kita, agar kita mendapat meraih suatu tujuan yang mulia, menjadi insan yang dapat mencerdaskan bangsa, sekaligus kita bisa berkontribusi di segala lini. Kita bersyukur atas apa yang kita raih hari ini. Kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu semua proses ini. Untuk itu, perkenankanlah saya mewakili wisudawan wisudawati berdiri di sini untuk menyampaikan rasa terima kasih. Ucapan terima kasih yang paling pertama dari kami untuk kepada Bapak Ibu beserta seluruh keluarga kami yang telah memberikan dukungan terbesar, baik dukungan moral maupun dukungan moral. Dan menjadikan kita senantiasa ingat bahwa ketika kita ada di sini, kita ada untuk melaksanakan amanat dari mereka. Perkenankan juga kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh dosen yang telah membimbing kami, yang menjadi orang tua kami saat kami berada di perguruan tinggi ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh pimpinan beserta seluruh jajaran di lingkungan SDT Terpadu. Selama ini sudah banyak membantu kami dalam segala hal dan menyediakan bagi kami fasilitas belajar dan menjadikan kami sebagai keluarga besar SDT Terpadu yang sangat kami cintai dan banggakan. Kepada seluruh wisudawan wisudawati, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang kita raih hari ini. Apapun predikat kita, apapun predikat kelulusan kita, kita yakini bahwa inilah yang terbaik yang kita capai. Saksikanlah bahwa pada hari ini
tidak hanya rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang dapat tersenyum bangga, tetapi lihatlah orang-orang di sekeliling. Orang-orang di samping kiri kanan yang selama ini juga berjuang di belakang kita untuk mendukung. Berikan senyum terbaik bagi mereka. Mereka menjadi kebahagiaan kita. Mereka adalah tujuan kita. Rekan-rekan wisudawan-wisudawati, hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Hari ini pun bukan akhir dari mimpi kita. Namun hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti kita. Banyak bidang yang harus kita garap untuk kita selesaikan persoalan-persoalan yang ada. Banyak sekali permasalahan bangsa yang hari ini semakin menumpuk. Maka dari itu kita hadir dan menjadi solusi. Apapun profesi yang akan kita geluti nanti, lakukanlah yang terbaik. Dan jangan lupa memberikan minimal sedikit senyuman kebanggaan kepada orang-orang di sekitar kita, baik keluarga maupun masyarakat. Hari ini adalah tentang masa depan, di mana kita bukan lagi menjadi penonton, tetapi kita adalah pemain masa depan. Dengan kerja keras dan tanggung jawab sesuai dengan keilmuan dan profesi kita, kita siap menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berjerih lelah demi terlaksananya acara ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengutip sebuah kalimat yang indah dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sambutan Ketua Lembaga oleh Bapak Laulede PA. Kepada Bapak kami silakan. Shalom. Yang saya hormati dan saya kasihi Dr. Andreas Hani, MTH, sebagai pendiri Ketua Dewan Penasehat yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua STT Terpadu Wengapu. Hormat Pembantu Ketua STT Pembantu 1, Pembantu 2 dan Pembantu 3. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang berbahagia, para sivitas akademika STT Wengapu, Ketua Senat STT Terpadu Wengapu, singkatnya undangan yang saya kasihi. Pertama-tama, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kita sadar bahwa itu semua hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Hari ini, STT Terpadu Wengapu boleh melaksanakan wisuda ke-8 dengan jumlah wisudawan sejumlah 83 orang, dan dari 2 prodi yaitu Pendidikan Agama Kristen 73 orang dan Teologi 13 orang. Tentunya
merupakan hari spesial bagi para wisudawan wisudawati oleh karena semua perjuangan dan pengorbanan selama ini. Untuk itu, melalui momentum ini, saya sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Teologi ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada ilmu pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswi agar mereka berhasil dalam kegiatan kuliah dan hari ini sudah. Yang kedua, Bapak Ibu wali orang tua murid yang sudah berkorban untuk keberhasilan putra-putrinya dalam kuliah di STT. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua karyawan-karyawati STT Terpadu yang telah berkontribusi demi kelangsungan tugas-tugas STT Terpadu ini. Di sisi yang lain, saya pun sadari bahwa banyak hal yang merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, sehingga ke depan STT Terpadu bisa lebih maju lagi. Kita terus berdoa agar pada waktu yang tepat Tuhan Yesus membuka jalan bagi STT sehingga lebih eksis lagi. Tantangan internal kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan STT, dan dalam jangka waktu dekat ini adalah persiapan kita untuk akreditasi STT oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Saya mengutip kata mutiara oleh filsuf pertama Tiongkok, Lao Tse, yang mengatakan, perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah pertama. Ungkapan ini dapat kita jadikan motivasi bagi kita semua, terutama kita di STT Terpadu ini. Tantangan ke depan bukanlah semakin ringan, tetapi sebaliknya semakin berat dan penuh risiko. Apalagi saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang telah banyak menelan korban jiwa. Seperti yang kita ketahui, pada bulan September yang lalu pemerintah pusat telah merilis bahwa jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia saat ini adalah 4.520 buah. Dari jumlah ini kita sudah bisa membayangkan tantangan kita ke depan tidaklah ringan. Tapi saya percaya kita orang beriman selalu yakin bahwa Tuhan tetap akan membuka jalan bagi kita. Bapak Ibu undangan yang saya hormati dan saya kasihi, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan wisudawati bersama orang tua dan keluarga dengan sebuah pesan sederhana. Jadilah garam dan terang dunia bagi banyak orang. Yang terakhir, lewat kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ika dan Bapak Ranis Bunga yang telah menjalin kerjasama dengan Korea, Bapak Mr. Choi. Yang terakhir, sebagai ketua lembaga, saya patut menyampaikan ucapan terima kasih dan bangga oleh karena salah satu dosen kita, Bapak Asweros, sudah menyelesaikan S3-nya dengan memperoleh gelar doktor. Semoga dengan gelar ini pengabdian untuk STT semakin lebih ditingkatkan. Terima kasih, selamat siang, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Pemberian apresiasi kepada mahasiswa berprestasi atas nama Samuel Dane, Sarjana Teologi, dari Program Studi Teologi, dan Anita Yina, Sarjana Pendidikan, dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Penyerahan apresiasi ini dilakukan oleh dari Program Studi Teologi oleh Dr. Rustam Maji dan dari Program Studi Pendidikan oleh Bapak Laulede B.A.